Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Mas Rija. Hari ini kita mau membuat tutorial tentang Microsoft Word yang biasa-biasa digunakan di dalam Microsoft Word. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum sholat, sebaiknya sholat dulu, jangan menunda-nunda sholat. Jadi yang belum sholat silahkan sholat dulu, baru menonton video tutorial berikut ini. Oke. Jadi dalam tutorial ini kita membuat di Microsoft Word. Microsoft Word itu biasanya digunakan di kantor-kantor, di mahasiswa sekarang pakai, anak sekolah juga pakai. Jadi Microsoft Word itu udah jadi hal yang menjadi suatu kebutuhan untuk dunia saat ini. Jadi biasanya itu Word itu yang utama itu setting dokumen margin atau rata kanan rata kiri, terus mengatur huruf, format dan font, terus mengatur paragraf, terus membuat settingan untuk bullet dan numbering, menyisipkan nomor halaman, menyisipkan gambar, menyisipkan simbol, terus menyisipkan header dan footer, dan membuat tabel atau border and shading. Nah, kita mau buat untuk semua itu yang utama dulu. Nah, yang kita buat adalah kita buka dulu Microsoft Word kita. Mana Microsoft Word-nya? Word. Oke. Word. Nah, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Mungkin Microsoft Word teman-teman itu beda sama dengan punya saya, dan mungkin juga ada yang sama. Saya itu pakai Microsoft Word 2016. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan Microsoft Word yang 2007, 2003. Nah, mungkin beda. Tampilannya lebih, kalau menurut saya sih lebih keren yang ini deh. Tapi ada yang lebih keren lagi, Microsoft 365. Belum pernah coba sih. Ya maklumlah harganya lumayan. Terus ini home-nya blank dokumen. Klik aja blank dokumen, nanti dia bakal ini worksheet kita atau area kerja kita. Yang perlu diketahui, di atas ini ada menu-menu, terus di sini ada ribbon. Banyak nih menu-menu untuk heading, no spacing, replace terus find. Terus sini ada, nah pertama kita adalah dalam mengetik di Word ini, kita pelajari dulu yang namanya setting dokumen, margin atau ukuran kertas. Nah, kalau untuk ini default ini biasanya A4 atau letter, tergantung Wordnya sih. Nah, kita pindah dari ini. Pertama tadi kita di sini, kita ke layout. Ini layout. Terus kita margin. Klik margin. Terus nah ini ada yang normal 1 inch. Terus ada yang Office 2003 default. Ada wide, ada narrow. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang bingung. Ini kok Bang, ini kok satuannya inch? Gue nggak mau tuh satuannya inch, gue maunya itu satuannya cm. Oke, cara menggantinya adalah file, terus option, paling bawah option. Nah, muncul, kita cari di bagian general, scroll aja ke bawah. Oh, di general, di advance saja, advance, terus scroll ke bawah. Ini dia, show measuring in units. Ini kita ganti jadi cm. Terus
Oke, ada berubah. Udah berubah jadi sentimeter. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, cara ngaturnya adalah margin ini. Nah, ini dia dari sebelah sini ke kemari. Nah, ini default bawaannya itu 2,5 cm. Pokoknya dari atas ke bawah sini 2,5 cm, dari sini kemari 2,5 cm, dari sini kemari 2,5 cm. Jadi biasanya yang skripsi itu yang banyak kali tulisannya itu dia beda-beda. Ada yang formatnya topnya bagian atas nih 4, terus leftnya 4, terus top 4, left 4, terus bottomnya itu 3, kanan 3. Nah, gini 4, 3, left 3, tergantung sih. Kalau skripsi berapa ya, lupa sih, 4, 3, beginilah kira-kira. Nah, jadi sini 4 cm, sini 4 cm, atasnya 4 cm untuk judul, bawahnya 4 cm. Nah, kalau melihat, yuk kita tampilin gridnya. Nah, ini dia. Jadi area kerja kita cuma segini. Oke. Nah, balik lagi. Terus kita ke selanjutnya itu mengubah ukuran kertas. Nah, ukuran kertasnya kita ke bagian size. Nah, kita pilih. Ada letter, ada legal, ada 4, ada 5, ada B5, ada 4 kali 6 inch, ada 4 kali 8 inch. Nah, ada yang A4. A4 ini ukurannya 21 kali 29,7 cm. Ini yang normal. Jadi yang biasanya itu ngetik itu pakai A4. Klik aja A4. Nah, kalau misalnya mau HVS mana bang? Nah, udah legal aja. Sebenarnya legal ini ukurannya 8,5 kali 13. Jadi pick itu, klik dulu legal ini, terus custom berapa inch tuh ya kurangnya, buat aja 30, atau kalau nggak pusing-pusing biarin aja. Nah, ini jadi kertas HVS. Selanjutnya mengatur huruf, cara mengatur huruf dan format font. Nah, cara mengaturnya misalnya kita ketik selamat datang di channel Mas Rica. Oke. Kok datang? Oke, datang. Nah, sip. Nah, cara merubahnya itu mengatur huruf dan formatnya ini bisa kita ketik dulu semuanya baru kita edit, atau dari awal kita edit. Dari awal udah kita rubah formatnya menjadi format huruf yang kita inginkan. Nah, kalau biasanya di 2013 ke atas itu biasanya dia pakai Calibri. Nah, ini dia. Jadi settingan itu ada di sini. Ada di home, terus nah ini dia. Cara merubahnya, blok dulu tulisannya. Ini yang versi udah diketik baru dirubah. Nah, biasanya pakai Times New Roman. Nah, atau misalnya ini tadi copy dulu. Copy paste. Misalnya ini tadi defaultnya Calibri. Nah, ini Calibri, ini kan Calibri nih defaultnya. Nah, kita merubah jadi Times New Roman. Ini kayak ini Times New Roman, ini Calibri. Ini cara ngerubahnya, rubah Times New Roman, terus baru selamat datang di channel saya. Nih, perbedaannya tuh gini. Kan kelihatan tuh bedanya.
Terus gimana cara mengatur paragraf? Wah, ini agak-agak panjang nih. Mengatur paragraf itu gampang sih. Mengatur paragraf itu dari ininya. First line indent. Kalau ini namanya decrease indent, increase indent. Oke. Nah, caranya adalah kalau misalnya kalian ngetik itu udah panjang kali, misalnya kita contohin. Nah, ini oke. Ini biar kelihatan ya. Kok di enter, di spasi, sorry. Nah, jadi dia kelihatan. Oke, dia nggak putus-putus ya. Press. Nah, oke. Ini contoh aja ya. Jadi misalnya ini kan belum ada nih paragrafnya. Cara buat paragraf itu pakai tab bisa, atau kayak ini nggak bisa. Ini nggak seru sih. Pakai ini aja, dipakai tab, diklik tab. Format paragrafnya itu diatur otomatis, atau kalian pakai ini, arahkan dulu pointernya ini ke baris pertamanya, terus digeser mau ukuran berapa, 1 cm kah, atau 2 cm, atau 1,5 cm. Jadi next, berikutnya setelah diketik-ketik berapa banyak gitu, nanti dia bakal ngikutin format yang udah kalian atur tadi. Jadi teman-teman itu nggak bakal capek dalam mengetik. Kan ngikut ya kan, sampai seberapa banyak gitu. Terus bang, gimana cara buat apa ya, nomor-nomor itulah. Nih cara buat nomor-nomor biasanya itu kan ada nomor-nomor tuh. Cara buatnya itu gampang. Cara buatnya itu pertama, yang formatnya kalian belum ketik. Di sini ada ini 1, 2, 3. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Kalian klik aja yang segitiga kecil ini. Ada yang checklist, ada yang angka. Biasanya banyak orang itu pakai angka. Number, ABCD, nomor, misalnya saya terus maju. Nah, ini numbering, namanya numbering. Nah, kalau yang bullet, ini bullet kayak gini. Nah, tes 1, 2. Oke, gampang kan untuk setting and numbering. Oke, selanjutnya yang biasa-biasa kita pakai itu gimana caranya buat halaman. Buat halaman itu kalau saya sih biasanya gampang-gampang aja. Kalau orang mungkin ada yang cari-cari dulu, mana nih page number. Nah, ini insert page number. Nah, kita mau di atas, posisinya di atas gini, misalnya di atas, di sebelah kanan atas, nah gitu. Atau kita insert lagi, kita mau dia di bawah, bottom. Nah, nih bawah, nah gini. Nah, jadi kalau kalian ngetik teman-teman, kalian ngetik udah panjang-panjang banget. Nah, lihat nih, ini halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3. Jadi dia bakal tetap ngikut terus sampai akhir halaman. Jadi kalian nggak pusing-pusing untuk ketik. Nggak perlu kalian ketik di sini 1, 2, 3 gitu, nggak perlu pusing-pusing. Jadi yang tinggal insert aja gitu. Nah bang, gimana caranya masukin simbol-simbol? Simbol-simbol tuh banyak nih. Ada yang simbol-simbol yang bawaan, dia ada di menu insert.
terus ini banyak nih shape. Ini simbol-simbol nih, ada yang simbol emoticon gini. Caranya tadi udah diklik insert terus save. Nah, kita pilih misalnya simbolnya tanda panah kan, udah kan bentuk kursor berubah nih. Kita mau tulis di sini arahnya kemari. Nah, satu simbol, terus insert lagi, insert segitiga gambar. Oke, dah. Cara ngatur gampang, kalian klik aja gambarnya terus dibesar kecilin. Oke. Nah, Bang, gimana nyisipinnya di dalam header? Nah, kalau ini kan kenapa? Kalau di nyisipin dalam headernya, double klik aja headernya. Nah, ya udah kalian sisipin aja. Insert, format, save. Nah, dah. Kan ngikut, dia bakal ngikut ke semua header. Kalau di footer gimana? Kalau di footer kita insert juga, insert. Udah muncul dia semuanya kan di semua halaman. Kalau di header kayak gitu. Tuh. Jadi sangat-sangat gampang, dalam Word ini sangat-sangat gampang. Terus selanjutnya yang bisa dipakai itu gimana cara buat tabel di Word. Tinggal kita arahkan aja insert terus table. Nah, terus kita mau seberapa banyak, satu kolom atau dua baris dua kolom atau banyak banget. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Kalau yang mau lebih pro lagi pakai draw table, lebih enak. 1x2 kah? Nah, kita bisa ketik di dalamnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sangat gampang. Kalau mau geser tinggal klik ini, klik dulu tabelnya baru geser dari kemana, bawah ke atas sini kah. Nah, itu yang biasanya digunakan di dalam Word. Jadi buat teman-teman untuk di Word ini sangat-sangat gampang. Oh ya, lupa, gimana masukin gambar yang dari luar. Nah, gambar dari luar gampang. Caranya ada dua, dari picture, insert from file. Nah, pilih gambarnya, contoh ini gambar. Nah, ini gambar ini. Set. Nah, masuk dia kan. Terus kita kecilin aja, kecilin. Nah, masuk gambarnya. Bang, aku mau gambarnya itu di depan teksnya. Oke, tinggal pilih aja ini, layout option, di depan teks. Nah, nih stroke di depan teks. Nah, jadi dia di depan teks, di dalam teks. Ini di depan teks. Nah, jadi digeser-geser kemanapun dia tetap di depan teks. Kalau dari insert terus picture kan repot, kita kan nggak tahu di mana. Nah, caranya lebih gampang, itu ada, tinggal kita cari aja gambarnya di Explorer kita. Tadi mana? Di Explorer misalnya saya punya di download nih. Ini. Klik kanan atau Ctrl C, copy, terus pastekan aja di Wordnya. Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, langsung masuk gambarnya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Jadi buat teman-teman sangat mudah kan untuk penggunaan dalam Microsoft Word. Selanjutnya nanti saya bakal buat tutorial tentang Microsoft Excel beserta kebutuhan-kebutuhannya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sudah paham
mohon di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain itu juga paham dan mengerti cara penggunaan Word untuk kedepannya. Jadi terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang untuk memberikan tutorial-tutorial di bidang teknologi ke depannya dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.